Halo semuanya, perkenalkan nama saya Britni Mutiara Here dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Di video kali ini materi yang saya bawakan yaitu model pembelajaran inovatif, kontekstual, dan PBL. Yang pertama ada pengertian pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning yaitu CTL. Pembelajaran menghubungkan ilmu pengetahuan dengan pengalaman nyata siswa, sehingga pembelajaran tidak hanya terjadi di kelas tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada pengertian pembelajaran PBL. Pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari mata pelajaran. Berikut ada contoh soal kontekstual. Yang pertama aljabar. Contoh, 1 permen dalam toples. Ibu memiliki sebuah toples berisi permen. Ibu menambahkan 5 permen lagi ke dalam toples. Sekarang jumlah permen dalam toples menjadi 12. Pertanyaannya, berapa banyak permen yang ada di dalam toples selama ibu menambahkan 5 permen? Misalkan jumlah permen awal adalah X. Persamaan X tambah 5 sama dengan 12. Penyelesaian X sama dengan 12 kurang 5 jadi X sama dengan 7. Jawabannya ada 7 permen di dalam toples sebelum ibu menambahkan 5 permen. Soal yang kedua geometri. Membangun rumah dari balok. Situasinya, Andi memiliki beberapa balok kayu. Ia ingin membangun rumah-rumahan. Ia menggunakan balok berbentuk kubus untuk membuat dinding, balok berbentuk balok untuk membuat atap, dan balok berbentuk tabung untuk membuat cerewong asap. Pertanyaannya, sebutkan bentuk-bentuk geometri yang digunakan Andi untuk membangun rumah-rumahan. Berapa banyak balok berbentuk kubus yang digunakan Andi untuk membuat dinding? Jadi di sini anak-anak dapat diajak untuk membuat rumah-rumahan sendiri menggunakan balok kayu atau bahan lain yang tersedia. Soal yang ketiga yaitu bilangan. Membeli permen di toko. Situasinya, Ani pergi ke toko dan membeli 15 permen. Dia memberikan 7 permen kepada adiknya. Pertanyaannya, berapa banyak permen yang tersisa pada Ani? Soal bilangan. 15 dikurang 7 sama dengan 8. Jawabannya, Ani memiliki 8 permen yang tersisa. Soal yang terakhir yaitu statistik. Data warna favorit. Situasinya, ibu guru meminta setiap siswa di kelas untuk menyebutkan warna favorit mereka. Hasilnya adalah 5 siswa suka merah, 7 siswa suka biru, 3 siswa suka kuning, 4 siswa suka hijau. Pertanyaannya, warna apa yang paling banyak disukai siswa? Warna apa yang paling sedikit disukai siswa? Berapa jumlah siswa yang suka warna biru dan hijau? Buatlah diagram batang sederhana untuk memperlihatkan data tersebut. Jadi di sini siswa dapat membuat diagram batang sederhana menggunakan kertas atau alat tulis. Siswa dapat membandingkan tinggi batang untuk melihat warna yang paling disukai dan paling sedikit disukai. Berikutnya contoh soal PBL. Yang pertama aljabar. Ibu Ani memiliki beberapa kotak permen, setiap kotak berisi jumlah permen yang sama. Suatu hari, Ani menemukan catatan misterius di meja dapur, yaitu kotak merah tambah 3 permen sama dengan 10 permen. Ani bingung bagaimana cara mengetahui berapa banyak permen yang ada di dalam kotak merah. Jadi, yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Apa yang ingin Ani ketahui? Informasi apa yang diberikan dalam catatan?
Rencanakan solusi. Bagaimana cara kita mencari tahu jumlah permen di dalam kotak merah? Operasi matematika, apa yang bisa kita gunakan? Yang ketiga adalah laksanakan solusi. Gunakan simbol atau gambar untuk mewakili kotak merah. Ada tuliskan persamaan matematika yang sesuai dengan catatan. Selesaikan persamaan untuk mencari nilai kotak merah. Yang keempat ada evaluasi hasil. Apakah jawabanmu masuk akal? Bagaimana cara kita memeriksa apakah jawaban kita benar? Nah, di sini penyelesaiannya yaitu kita bisa menggunakan huruf X untuk mewakili jumlah permen di dalam kotak merah. Persamaannya, matematikanya adalah X tambah 3 sama dengan 10. Untuk mencari nilai X, kita kurangi kedua sisi persamaan. Dengan 3 dibagi X sama dengan 10 kurang 3. Jadi X sama dengan 7. Artinya, ada 7 permen di dalam kotak merah. Untuk mengecek jawaban kita, bisa memasukkan nilai 7 ke dalam persamaan awal. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Jawabannya ini benar. Jadi, bagaimana jika catatan itu berbunyi kotak biru dikurang 2 permen sama dengan 5 permen? Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Bisakah kalian membuat masalah dengan menggunakan kotak dan permen? Variasinya, guru dapat menggantikan permen dengan benda lain yang disukai anak-anak, seperti kelereng atau stiker. Guru dapat menambahkan jumlah kotak yang lebih banyak sehingga soal menjadi lebih kompleks. Yang kedua, contoh soal geometri. Kepala desa ingin membangun taman bermain baru untuk anak-anak di desa. Ia meminta bantuan siswa untuk merancang taman bermain yang menyenangkan dan aman. Taman bermain tersebut harus memiliki area bermain pasir berbentuk persegi panjang, area ayunan berbentuk setengah lingkaran, dan area panjat tebing berbentuk segitiga. Yang pertama, identifikasi masalah. Bentuk-bentuk geometri apa saja yang harus digunakan dalam taman bermain? Bagaimana cara mengatur bentuk-bentuk tersebut agar taman bermain terlihat menarik dan fungsional? Bagaimana cara menghitung luas area bermain pasir dan keliling area ayunan? Yang kedua, rencanakan solusi. Gambarkan rancangan taman bermain di atas kertas. Tentukan ukuran setiap area bermain, panjang, lebar, jari-jari, alas, tinggi. Gunakan rumus luas dan keliling untuk menghitung ukuran setiap area. Laksanakan solusi. Hitung luas area bermain pasir dan keliling area ayunan. Pastikan semua ukuran aman dan sesuai untuk anak-anak. Buatlah presentasi rancangan taman bermain. Yang keempat, evaluasi hasil. Apakah rancangan taman bermain sesuai dengan permintaan kepala desa? Apakah semua perhitungan luas dan keliling sudah benar? Apakah rancangan taman bermain yang dibuat sudah aman dan menyenangkan untuk anak-anak? Jadi di sini penyelesaiannya, siswa menggambar rancangan taman bermain di atas kertas dengan bentuk-bentuk geometri yang ditentukan. Siswa menentukan ukuran setiap area bermain, misalnya area bermain pasir panjang 8 meter, lebar 5 meter, area ayunan jari-jari 3 meter, area panjat tebing alas 4 meter dan tinggi 5 meter. Siswa menghitung luas area bermain pasir. 8 dikali 5 sama dengan 40 meter persegi. Luas area panjat tebing 1/2 dikali 4 meter dikali 5 sama dengan 10 meter persegi. Keliling area ayunan 1/2 dikali 2 dikali 3,14 dikali 3 meter sama dengan 9,42 meter. Siswa mempresentasikan rancangan taman bermain kepada kepala desa atau guru. Yang ketiga, contoh soal statistik. Guru ingin mengetahui makanan kesukaan siswa di kelas untuk acara piknik di sekolah. Ia meminta siswa untuk melakukan survei dalam menyajikan
hasilnya dalam bentuk diagram batang. Yang pertama, identifikasi masalah. Makanan apa saja yang ingin kita survei? Bagaimana cara kita mengumpulkan data dengan benar? Bagaimana cara kita menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Yang kedua, rencanakan solusi. Buatlah daftar makanan yang akan disurvei, misalnya nasi goreng, mie ayam, bakso, atau soto. Buatlah lembar survei sederhana untuk mencatat pilihan setiap siswa. Yang ketiga, laksanakan solusi. Setiap siswa melakukan survei dengan bertanya kepada teman-teman di kelas. Kumpulkan dan hitung jumlah siswa yang menyukai setiap makanan. Buatlah diagram batang dengan sumbu horizontal atau makanan dan sumbu vertikal atau jumlah siswa. Warnai batang sesuai dengan jumlah siswa yang memilih setiap makanan. Yang keempat, evaluasi hasil. Makanan apa yang paling disukai siswa di kelas? Makanan apa yang paling sedikit disukai? Apakah diagram batang yang dibuat sudah jelas dan mudah dipahami? Apakah ada hal yang menarik yang bisa kita simpulkan dari data tersebut? Rencanakan cara membuat diagram batang di kertas atau papan tulis. Penyelesaiannya, siswa membuat lembar survei dengan daftar makanan. Siswa melakukan survei dan mencatat hasil di lembar survei. Siswa menghitung jumlah suara untuk setiap makanan. Siswa menggambar diagram batang dengan sumbu horizontal, nasi goreng, mie ayam, bakso, soto. Sumbu vertikal, jumlah siswa misalnya 0, 2, 4, 6, 8, 10. Batang dengan tinggi yang sesuai dengan jumlah suara untuk setiap makanan siswa. Menganalisis diagram batang dan menyimpulkan makanan kesukaan di kelas. Sekian video dari saya. Terima kasih.